Salam Sade, salam BTC 90. Wah, gila ya disorong sampai gitu. Tapi ya, good luck kalau ada yang dapat di 90 ya. Rezeki masing-masing kan. Ada yang dapat di 90 ya, rezekinya lebih gede ya kan. Tapi belum tentu juga kalau seroknya di 30 something atau di 40-an ya nggak gimana juga. Tapi ya anyway lah, BTC 90, semangat lihat BTC-nya. Tapi kalau baca komennya pada banyak yang dilema, kasihan ya. Altcoin holder memang ini market ini benar-benar posisi dilema ini ya. Kalau dilihat dari ininya udah mulai masuk overbought, udah grid-nya udah ini ya. Ini juga kayaknya ada bandar juga ini banyak yang short, saya rasa kemarinnya udah banyak yang pasang short. Nah ini kena liquid ya, karena lumayan satu batang gede loh, ini duit gede sekali loh ya. Jadi kayaknya jual emas dia semalam, emas koreksi besar ya, drop banyak, lumayan gua dapat di Saul semalam. Ya rezeki lah ya, rezeki kalau nggak dari sini dari sana ya gitu-gitulah. Rezeki udah diatur sama yang di atas. Berapa kita makan, berapa kita berak itu udah diatur itu ya. Tapi sekarang yang agak lihat komen agak sedih, lihat yang dilema gimana, lihat Alcoin udah 90 ya kan, udah nyentuh 90, tapi altcoinnya cuma beberapa yang ikut perform naik, yang lainnya juga masih kayak setrika, masih kayak keong jalannya ya. By the way, kita lihat sekarang, udah hampir mendekati 3 triliun dia market cap-nya ya. Ini seperti tren biasa lah, kan udah bilang biasa dia tren dari ini gol naik, nanti golnya drop, dananya di switch ke BTC ya, masuk ke BTC ya. Dia pas lagi butuh dana untuk pom, tarik dari gold silver disorong ke BTC. Butuh dana besar untuk liquid orang, ini gede ini ya. Ini dia itu satu tiang panjang, karena kemarin nutup di kisaran 80 something, terus pas dia ini let's say 81 ya, 81 something disorong ke 90, sekitar satu batang candle yang posisi dari 80-an ke 90 ya, itu 9.000 satu candle, itu duitnya ya berapa puluh billion itu untuk sorong satu candle itu ya. Makanya harus jual emas. Emasnya, makanya emas juga semalam drop sampai $67. Nah itu duitnya gede tuh ya. Lari dia ke buat sorong BTC ya. Ini juga dimanfaatkan news kayaknya sama BD ya. Makanya cuma BTC yang di ini, karena newsnya kemarin itu keluar bahwasanya Trump nanti akan buat ini BTC Reserve ya. Itu kayaknya diorganize oleh Cynthia Lumens ya. Itu nanti bulan Januari tanggal 6 kayaknya itu mereka akan matangkan planning mereka dan ajukan, kalau benar, kalau dia Trump mau buat Amerika jadi sebagai BTC Reserve ya. Jadi dia harus pegang, dia harus belanja sekitar target dia 1 juta Bitcoin ya. Jadi target dia mau belanja 1 juta Bitcoin gitu. Nah kalau belanja 1 juta Bitcoin ya, jadi satu hari harus berapa ratus Bitcoin dia mau belanja gitu. Itu butuh dana gede. Itu harus diajukan bill-nya ke Kongres ya. Itu yang istilah positif ke BTC. Tapi jangan gembira dulu. Andai kata benar dijadi reserve,
Nah, itu BTC nanti akan dibanting ke bawah supaya bisa belanja harga bawah, bukan belanja harga atas. Ya kan? Cuma kita lihat, justru kita tunggu dia banting gitu. Tunggu kemana? Nanti pas dia udah belanja-belanja, udah cukup dia ini berapa tahun, ya butuh tahunan juga dia mau untuk target 1 juta BTC. Kalau benar dia mau reserve. Planningnya 5 tahun untuk bisa serok sampai 1 juta Bitcoin katanya. Tapi itu harus disetujui dulu. Kalau Kongres nggak ada kesepakatan sama Senat, ya nggak bisa. Tapi dari segi Senat kayaknya udah bisa, karena Senat dipegang, udah dikunci posisinya oleh Republikan, ya. Itu pasti ya satu suara dengan Trump seharusnya. Tinggal house yang belum mereka kunci, masih kurang 4 kursi. 2 hari lalu kan saya bilang, pas saya nelpon teman saya gimana posisi mereka. Memang udah partai merah, Republikan yang menang, tapi belum bisa mengunci posisi untuk full suara bulat. Ya, dia waktu kemarin itu kan saya bilang kurang 8 kursi kan. Ini hitungan-hitungan sekarang 4 kursi lagi. Mereka butuh 4 kursi lagi untuk bisa lock. Kalau bisa tercapai ini target, ya, wah itu akan terkabul BTC reserve-nya ini. Kalau udah dipegang ini, Trump ajukan, mereka setujui, udah gampang gitu. Kalau ya kayak inilah, kayak misalnya sekarang Prabowo presiden, kalau dia ada koalisi tim-timnya, jangankan kayak Amerika 2 parti doang kan, Republik sama Demokrat. Sedangkan Indo aja begitu banyak parti, kalau udah dibuat satu jadi timnya udah ini, presiden ajukan apa di DPR-nya nanti udah oke, udah disetujui gitu. Ya. Nah, itu yang jadi ini isu yang dipakai sama BD juga untuk pom ini ya, BTC gitu. Nah, sebelum kita bahas yang lain ini, sekarang saya buat video market cap 295 ya, 2 triliun 95, udah hampir 3 triliun ya, mendekati bulan 2021 saat itu ke 3 triliun ya. Tapi 3 triliun saat itu BTC 70 berapa itu. Tapi altcoin pada ini kan naiknya juga bebareng dengan altcoin. Nah, kali ini yang disorong BTC, altcoinnya melempem gitu. Ini yang buat stres ini, ya kan? Ini posisi semalam lumayan dia volumenya ya masih naik. Wah, udah punya volume 300 billion ini ya, nyentuh boleh. Tapi ini BTC dominance di 58,9. Nah, fear and greed-nya udah extreme greed ini di 87. Nah, ini yang buat dilema altcoin hoarder. Karena kenapa? Karena belakangan ini ya justru BTC naik, altcoin nggak gimana naik. Begitu BTC turun, ikut ketarik altcoin, ikut drop. Nah, ini yang buat hoarder pesimis, patah semangat ini lihat kondisi gini. Ya, mana udah fear and greed-nya udah di 87 lagi. Ini udah was-was posisi begini. Ya kan? Aduh. Ini yang kasihan buat yang masih sangkut, yang masih jauh. Maka tadi pas ya lihat BTC di 90, ya semangat lihatnya. Tapi begitu mikirin, pas baca komen, mikirin terus gimana caranya supaya ini. Tapi nggak ada cara, kita bukan market maker juga. Kemarin udah kita coba ini, kemarin udah stok padahal udah lumayan ini, tapi ya sebatas hijaunya udah segitu kayaknya. Ya, nggak. Justru udah mulai sedikit koreksi gitu. Yang agak tadi BTC di ini di pom-pom, ya kan? Yang ikut terpom-pom tadi Crow ya, Crow lumayan dia ya, Crow lumayan terpom-pom ikut. Fed masih boleh, Fed habis koreksi bentar di 142, 145
Ya naik 150-an, ini sempet, ini udah 163. Ini Fed boleh juga lah ya. Lain nggak ini performanya ya di situ-situ. Harga kemarin BTC di 80.000, dia juga gitu-gitu. Lebih kurang altcoinnya. Yang kemarin agak naik ya render ya. Ya beberapa lah, 2-3 koin aja yang ikut naik. Lainnya hampir sama posisi BTC di 80.000 dengan 90.000, nggak jauh beda gitu. Cuma sempet naik bentar dikit. Ini pas BTC sekarang ditarik balik ke 87.000 something. Ini saya buat video BTC di 87.900. Let's say 88.000 ya kan. Kalau di 88 dia masih hampir sama kayak kemarin di 81.000. Nggak ada beda gimana. Ini yang buat jadi dilema, mana fear and greed udah tinggi lagi kan. Inilah market kadang. Altcoin beda sekali dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau saya bilang beda, ada yang bilang enggak sama ya. Anda ini rasakan aja lah. Ini saya pikir yang saya kasihan ya holder altcoin yang belum temu jalan keluar ini, gimana ininya ya. Mudah-mudahan lah, kita doa bisa sebelum ini dianjok, bisa lah disorong dulu ya, bisa disorong dulu lebih ini lagi altcoin. Nah kalau lihat hari ini event nggak gimana ya, event dolar menguat ya, dolar menguat, gold koreksi tebal semalam, silver juga lumayan, perak lumayan koreksi juga semalam. Trennya itu saya dapat lumayan, kan saya bilang tadi pagi saya langsung ini pas ada yang ini sebelum buka market, saya agak pagi bangun hari ini kan, pas lihat saya cek terus saya kosau gimana saya bilang saya nunggu ini buka market, saya mau langsung ambil long. Nah, pas buka market di 26.20 tadi saya 26.20,70 saya ambil posisi long tadi. Karena saya ikut tren minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu Senin gitu dia drop juga lumayan tebal ya. Terus Selasa lumayan mantul balik dulu dia ya. Nah, makanya saya pikir kalau dia masih ikut trennya gitu, dia habis agak drop dalam, biasanya dia agak mantul dulu. Maka tadi pagi saya nunggu dia ini buka market begitu buka market ya udah saya masuk ambil posisi long. Ya mudah-mudahan masih sesuai tren lah. Kalau sesuai tren ya ini posisi plus sih, agak hijau ya. Hijau $4 gitu masih saya biarkan, mana tahu nanti ya bisa dapat rezeki lagi ya kan. Kalau untuk hari ini eventnya nggak ada gimana, paling jam 11 Eastern yang New York Fed 1 years consumer inflation expectation itu yang agak ngaruh, tapi nggak ada dibuat estimasi forecastnya, cuma ini sebelumnya 3%, ini naik atau turun, ini ya lihatlah. Tapi kayaknya posisi di setel sama Fed ini dolar menguat ini. Nah, sedangkan Fed juga ini. Juga kalau kongresnya kuat nanti ya dipegang, ini bisa aja tergerus gitu. Saya baru baca berita, ada yang orang dari Republikan ajukan bubarkan Fed. Ya, karena pas dengar Fed nolak, kalau disuruh disuruh berhenti oleh Trump, dia menolak, itu nggak boleh katanya gitu ya. Ada yang bantah. Seharusnya Fed itu harus bisa ada yang check and balance, nggak bisa seenak perut mereka gitu, nggak ada yang kontrol ini itu. Jadi ada mulai keluar ini. Jadi bisa aja ke depannya kalau lihat ini nggak ini lagi atau Trumpnya nggak struck, masih bisa aja dia ajukan bubarkan Fed, bisa aja loh. Si Trump kadang ada gila loh ya, kalau Fednya orang-orang dari Senat, dari Kongres House setuju,
bisa aja sesuatu hal terjadi gitu. Tapi ini baru isu yang diangkat dengan argumentasi, saya lihat panjang tak apa aja, saya baca si ini ya, salah satu orang Republikan. Jadi bisa aja ke depannya Fed itu dibubarkan itu, karena baginya merugikan katanya. Sekarang debt udah sekian, kemana arah mereka print money ini itu. Jadi banyak hal lah yang dipertanyakan juga gitu. Saya cuma singkat-singkat siapa, karena panjang saya lihat uraiannya gitu, sakit mata juga saya bacanya. Jadi besok kayaknya CPI ya, CPI mungkin malam ini bisa aja market mulai agak, biasa sering kan mendekati data CPI dia akan merah gitu ya. Dan terus apalagi si Mbak Jerome speak nanti di hari Kamis ini. Nah inilah udah wanti-wanti kondisi. Makanya ya lihatlah nanti. Nggak tahu sih, tanya kok masih bisa altcoin saya sangkut gimana ya, saya nggak tahu juga. Kondisi gini nggak seperti sebelum-sebelumnya, biasanya ngikut ini cuma begitu tiang panjang gede gitu, satu candle 9 ribuan, tapi altcoinnya cuma ikut naik bentar 45%, begitu ditarik turun, dia turun balik 45%. Ya, gimana mau ini, cuma beberapa koin, ada 3 koin kalau nggak salah saya lihat yang ikut naik lumayan di POM gitu ya tadi. Crow salah satunya. Terus meme coin Trump masih hangat. Pada ini ada meme coin Trump saya lihat yang tapi banyak sekali yang Trump apa nggak tahu lah, sekarang ngaco juga, pusing gua lihat. Terus ada yang minta ini proyeksi gold gimana. Pertama masih banyak kok beli gold di F mana. Berkali-kali saya udah sering, kalau Anda mau invest gold itu beli fisik sebaiknya. Apalagi kalau yang tanya digital ini itu jangan. Di kripto ini belum ada regulasi ya. Jangan Anda dengar yang orang bilang not you key, not you crypto. Ya kan, walaupun kamu pakai yang belum ada regulasi itu bisa aja orangnya rakpol atau apa, atau terjadi sesuatu belum safe gitu. Yang cuma bisa bilang not you key, not you Bitcoin itu betul. Tapi ada yang invest not you key, not you crypto. Enggak, walaupun lu udah pegang password kamu ini itu, kalau koin kripto yang kamu pegang mau rakpol ya rakpol gitu. Ya, walaupun kita lihat dia kuat dulu, saya sempat kecoh. Nggak ada yang bisa kita percaya gitu. Ya, memang di kripto ini sesuatu baru, belum ada regulasi. Nggak ada yang kita bisa percaya. Yang dulunya saya udah yakin kuat sekali itu FTX punya backup begitu banyak politisi, ruling party, ya kan, billion dollar dia. Nggak taunya ambruk, ya kan, kena juga gue 30. Nah dari situ saya baca, dunia kripto ini masih rawan kegelapannya gitu. Jadi kita hati-hati. Nah untuk invest ya gitu, yang benar-benar not you key, not you Bitcoin, karena nggak ada yang kontrol. Tapi kalau yang lain, Ethereum semua ada yang kontrol, ada ownernya, bisa tiba-tiba entah dia kasus apa, ya kan. Jadi nggak ada yang safe gitu buat saya gitu, ya. Cuma satu doang, not you key, not you Bitcoin. Nah itu benar, karena nggak ada rakpulnya lagi gitu. Kecuali suatu saat entah kuantum komputer Cina udah sukses mau hantam walletnya atau sesuatu, kita nggak tahu lah, itu masih long, belum ini, kita nggak pikirkan. Lihat untuk beberapa tahun ini ya masih aman lah, ya kan, kita akan lihat di situ dulu. Jadi buat saya ya itu doang, sebaiknya kalau Anda mau disau, beli fisik gitu ya. Nah terus ada yang kok proyeksinya gold masih bisa turun atau gimana. Trennya seharusnya kemarin itu kan gold yang dipom-pom dengan isu perang, walaupun cut rate. Jadi banyak sekali sekarang ini kondisi anomali yang nggak sesuai alurnya seperti dulu-dulu, ya kan. Dulu itu kalau cut rate dia logam mulia itu turun,
Nah ini heart rate justru melambung karena begitu ini kejadian perang, pas ada serangan naik dia tiba-tiba tinggi. Nah, dan juga biasanya itu gold itu sering koreksi di bulan 9 atau bulan 10 itu biasanya koreksi dalam. Justru kali ini bulan 9 bulan 10 naik kencang gitu. Ya. Biasanya bulan 9 10 dia koreksi, bulan 11 udah mulai naik. Bulan 12 lebih naik gold karena mendekati New Year tahun baru biasanya orang belanja gold. Tapi tahun kemarin agak kurang, goldnya nggak terlalu signifikan naiknya waktu di Desember karena udah kelihatan daya beli orang nggak ada, sepi, makanya orderan tipis, maka gold nggak terlalu ini. Dan ada yang sebagian justru udah switch ke silver gitu buat perhiasan kalau saya lihat berita gitu, ya kan. Nah, jadi untuk saat ini, apakah gold masih bisa turun? Ya, kalau sementara udah Trump menang, kelihatan Ukraina adem, tapi Ukraina masih hangat-hangat juga. Saya lihat berita 2 hari lalu juga Korea Utara kirim pasukannya yang ini dihajar, sempat banyak yang mati juga oleh tentara Amerika sama Ukraina. Ya, jadi masih agak hangat ya. Lihatlah Timur Tengah gimana. Jadi agak sulit, tapi saya sih berharap masih bisa turun sih. Ya. Masih bisa turun. Tapi ya saya kalau belanja ini kan cuma switch safe haven tambah muatan gitu ya. Jadi ya saya sabar nunggu dia turun gitu. Tapi kepastiannya keberapa bisa ini itu kondisi sekarang sulit kita proyeksikan dengan keadaan geopolitik yang nggak nentu. Kadang banyak tren-tren yang seharusnya pas heart rate dia turun atau pas apa dia justru nggak terjadi, malah sebaliknya ya. Yang seharusnya di bulan September Oktober biasanya itu sering saat koreksi ya, itu logam mulia gold atau silver justru tahun ini di bulan-bulan itu melambung tinggi gitu ya. Nah ini November mulai agak koreksi, yang biasanya sosnya November udah mulai nanjak ke Desember dengan tren memenuhi Christmas, New Year gitu. Orang belanja gift gini gitu kan, masuk nanti Chinese New Year lagi, tahun baru ke depan itu biasa mulai November udah naik gitu. Nah, ini justru mulai koreksi dengan dolar menguat juga ya. Tapi overall saya rasa nanti awal-awal tahun Q1 gitu, kuartal 1 gold masih posisi mungkin bisa turun gitu. Ya sabarlah nunggu. Kalau nggak ini kan kalau saya pribadi sabar. Saya itu lagi mau nunggu harga bawah ya saya sabar nunggu sampai ada bantengan gitu. Nggak mau FOMO, kondisi apapun jangan FOMO karena sangkut itu paling nggak enak. Lebih baik cuan tipis daripada sangkut. Itu metode saya. Maka kadang saya ngomong, saya jelas di kripto ini, saya apalagi kondisi saat ini. Kalau waktu 2021 saya lihat masih aman, nggak terlalu ini, serok itu sering saya buat video, serok ini. Tapi setelah ini agak hati-hati karena kondisi memang nggak benar. Kondisi dunia banyak yang bangkrut, kolaps ini itu. Jadi uang itu hati-hati. Saya berusaha untuk jangan sampai kalian sangkut. Karena sangkut itu sulit kondisi saat ini lepas. Mending cuan tipis daripada sangkut. Jujur saya ngomong. Maka saya bilang agak hati yang tanya selama 1 tahun belakangan ini mau apa, apalagi udah market naik, tanya saya mau selalu saya tolak. Saya bilang mau beli saat merah atau saat bearish gitu. Karena kalau Anda kena di pucuk sulit gitu ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Sekali lagi congrats kalau yang dapat TP di 90 ya kan. Dan buat holder Arcoin ya jangan patah semangat. Doa siapa tahu masih altcoin bisa disorong lebih lagi ya. Itu aja sih
video hari ini. Dan buat yang tanya soal SAW, itu jawaban dari saya ya. Jadi sekarang ini sulit kita analisa pergerakannya karena sering anomali, sering udah nggak ikut tren sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi tapi saya masih yakin akan ada turun ya, lihatlah, saya sabar nunggu gitu. Oke, jadi kalau Anda mau serok gol, mau ya sabar aja gitu. Kalau nggak ini, cuma ya kalau di Indo agak sulit gitu, marketnya kecil. Kalau saya nggak pusing, saya gol kalau belum mau ini, tiba-tiba kalau ada perak drop, saya akan serok perak dulu. Nah kalau di sini saya itu, saya bisa belanja perak. Kalau saya lihat di platinum ada peluang, pas buang saya ambil platinum gitu kan. Tapi kalau di Indo kan nggak ada market gitu, nah agak sulit sih ya. Jadi ya kita lihatlah, sabar. Oke. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.